Dataran tinggi di pegunungan-pegunungan Pulau Jawa hampir selalu menyuguhkan hal-hal yang menarik untuk dikunjungi. Selain udaranya yang berhawa sejuk, tempat di dataran tinggi juga masih banyak menyimpan peradaban dari masa lalu. Candi Gedong Songo merupakan gugusan komplek candi yang letaknya di lereng selatan Gunung Api Tua, Ungaran. Gugusan candi di tempat ini mempunyai tata keletakan yang hampir serupa dengan komplek Candi Dieng, di mana masing-masing komplek candinya didirikan secara terpetak-petak di penggungan bukitnya. Selain tata keletakannya yang serupa dengan komplek Candi Dieng, dari sisi gaya bangunan, kedua kawasan candi di dataran tinggi ini juga memiliki kesamaan gaya arsitekturnya, yaitu gaya klasik tua. Tentunya, dari berbagai macam kemiripan kedua kawasan candi tersebut bisa dijadikan pegangan dalam menentukan beragam budaya masa lampau yang pernah terjadi di tempat ini. Keberadaan komplek Candi Gedong Songo sudah diketahui sejak masa VOC tahun 1740 hingga masa Hindia Belanda tahun 1865 dengan menyebut kawasan ini dengan nama Komplek Candi Gedong Pitu. Penyebutan tersebut didasarkan pada kurun waktu itu hanya ditemukan 7 komplek candi di kawasan lereng Gunung Ungaran bagian selatan ini. Hingga setelah tahun 1908 ditemukan lagi 2 komplek candi di tempat ini, sehingga nama Gedong Pitu diubah menjadi Gedong Songo hingga sekarang. Secara keletakan, komplek Candi Gedong Songo dipisahkan oleh sebuah jurang, di mana pada jurang tersebut terdapat sebuah kawah aktif yang diberi nama Kawah Candra di Muka. Tidak seberapa jauh dari Kawah Candra di Muka, ditemukan sumber air panas yang mengandung belerang, yang saat ini dijadikan pemandian umum dengan airnya yang sedikit berwarna kekuningan. Kondisi tersebut hampir sama dengan komplek Candi Dieng, di mana tempat-tempat pendirian bangunan candinya berada di kawasan yang dekat dengan kawah aktif, sehingga kondisi ini seringkali menjadi banyak pertanyaan yang muncul. Apakah tidak berbahaya ketika mendirikan bangunan di dekat kawah gunung berapi yang masih aktif? Itulah salah satu bukti kehebatan nenek moyang kita, di mana para leluhur pada masa itu dengan keyakinannya mampu beradaptasi dengan baik dengan kondisi alam sekitarnya. Tentu saja, kondisi alam pada saat itu sangat berbeda jauh dengan kondisi sekarang. Meskipun bencana alam tetap saja ada sejak zaman itu, namun nenek moyang tanah ini dengan kearifannya mampu terhindar dari malapetaka. Mungkin dengan mendirikan bangunan-bangunan pemujaan di tempat tinggi seperti inilah, masyarakat pada zaman dulu menyatu dengan alam sekitarnya. Dengan menghargai alam beserta isinya, tentu alam akan ikut memelihara masyarakatnya dari malapetaka. Gugusan candi di lereng Gunung Ungaran ini bukan saja menjadi sebuah pemandangan yang indah pada saat itu, namun juga menjadi media tempat bersyukur masyarakat zaman dulu akan berkah melimpah dari bumi yang ditinggalinya. Dengan kondisi tersebut, bukan menjadi sesuatu hal yang berat ketika masyarakatnya harus bergotong royong mendirikan bangunan dari batu-batu yang berat dengan peralatan sederhananya di tempat ini. Demikianlah
masyarakat Jawa kuno pada masa itu, sesuatu hal yang sangat berat dilakukan untuk saat ini menjadi bertolak belakang dengan kondisi pada masa itu. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga para leluhur tenang di tempatnya hingga akhir zaman. Salam budaya.